Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat kimia. Semoga kita semua sehat selalu ya. Di sini saya Huriyatul Hajar dari Tadris Kimia 6B Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di negara-negara yang ada musim dinginnya, biasanya air radiator pada mobil warganya dikasih etilen glikol kan? Penasaran kenapa? Simak video ini dengan baik-baik ya. Jadi teman-teman, penambahan etilen glikol itu merupakan contoh penerapan dari penurunan titik beku suatu larutan. Jadi di video ini akan membahas mengenai penurunan titik beku larutan yang merupakan bagian dari sifat koligatif larutan. Nah, sebelum membahas apa itu penurunan titik beku larutan, kalian harus mengerti dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan membeku. Nah, kalian simak animasi berikut ini ya teman-teman. Jika kalian mendinginkan atau membekukan suatu pelarut murni, contohnya saja air, jarak antar molekul air menjadi semakin dekat. Nah, ketika cairan mencapai titik bekunya, molekulnya biasanya saling mengunci. Biasanya disebut dengan istilah mengkristal. Sedangkan ikatan yang terjadi di antara molekul itu menjadi lebih kaku. Pada saat inilah terjadi perubahan dari cairan menjadi wujud padat atau dengan kata lain disebut dengan membeku. Kemudian teman-teman, untuk menambah wawasan kalian tentang pengertian membeku, kalian simak di animasi berikut ini ya. Suatu zat dikatakan membeku jika suhu pelarut di mana fasenya ketika cair dan ketika fasenya padat berada pada suatu kesetimbangan, sehingga tekanan uap fase cairnya sama dengan tekanan uap fase padatnya. Nah, analoginya teman-teman, jika seperti yang kalian ketahui bahwasanya titik beku air adalah 0 derajat Celcius bukan? Itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Nah teman-teman, jika temperatur yang diperoleh saat terjadi kesetimbangan antara zat padat dan zat cair pada tekanan 760 mmHg, pada saat itulah titik bekunya atau 0 derajat Celcius tersebut dikatakan sebagai titik beku normal. Nah, sampai sini sudah paham kali ya apa sih yang dimaksud dengan membeku? Nah, selanjutnya kalau kalian misalkan sudah mengetahui apa itu arti membeku, sekarang kita menginjak ke pembahasan intinya, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku. Simak baik-baik animasi berikut ini ya. Untuk animasi yang pertama sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu mengenai apa arti membeku itu tadi ya. Untuk animasi yang pertama ini terjadi pada pelarut murninya, maka dari itu dilambangkan sebagai TF0. Sekarang untuk animasi yang kedua, penambahan zat terlarut kemudian disertai dengan penurunan suhu dapat mengakibatkan terhalangnya kedua molekul zat pelarut yang semakin mendekat, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi agar molekul-molekul zat pelarut semakin mendekat dan pada akhirnya mengkristal. Selain itu, suhu yang lebih rendah ini juga dapat mendekatkan molekul-molekul zat terlarut untuk ikut mengkristal juga, sehingga antara molekul pelarut dan molekul zat terlarutnya sama-sama mengkristal dan menjadi padatan. Akhirnya mereka sama-sama membekukan ya. Nah teman-teman, untuk titik beku larutan artinya yang sudah ditambahkan dengan zat terlarut ini bisa dilambangkan dengan TF. Nah, di sana dapat diketahui bahwasanya TF0 lebih besar dari TF. Maka untuk menghitung penurunan titik beku larutan ini didapatkan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, kalian ingat baik-baik ya rumus ini. Nah, sekarang setelah mengertikan apa itu penurunan titik beku, kita lanjut ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai tetapan penurunan titik beku molal atau yang dilambangkan dengan KF. Untuk memperdalam pemahaman kalian lihat tabel hasil eksperimen berikut ini ya. Ketika penambahan zat terlarut sebanyak 1 mol, didapatkan titik bekunya adalah min 1,86 derajat Celcius. Sekarang kalian bandingkan data pertama dengan data yang kedua.
Kalau misalnya kalian membandingkan, akan didapatkan selisih nilainya yaitu 1,86 derajat Celcius. Sekarang kalian lihat di data nomor 3. Artinya pada saat penambahan zat terlarut sebanyak 2 mol, di sana titik bekunya menjadi min 3,72 derajat Celcius. Kalau misalnya kalian bandingkan data kedua dengan data ketiga, maka didapatkan selisih sebanyak 1,86 derajat Celcius juga. Nilai 1,86 derajat Celcius inilah yang selanjutnya disebut sebagai tetapan penurunan titik beku molar atau lambangnya adalah Kf. Kemudian teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, maka didapatkan suatu keteraturan antara mol zat terlarut dan titik bekunya, yaitu jumlah mol zat terlarut berbanding lurus dengan titik bekunya. Karena rumus molalitas adalah sebagai berikut ini, di mana M per Mr merupakan mol, maka molalitas berbanding lurus dengan TF, sehingga kita dapatkan rumus delta TF sama dengan molalitas dikalikan KF. Sampai sini sudah paham kan ya? Nah, kita lanjut. Sekarang kita menginjak ke contoh penerapan dari penurunan titik beku ini. Kalian masih ingat gak pembahasan di awal tadi? Jadi teman-teman, etilen glikol itu berfungsi sebagai zat terlarut, sedangkan air radiator berfungsi sebagai pelarutnya. Intinya, penambahan etilen glikol ini berfungsi untuk menurunkan titik beku air radiator, sehingga dia tidak bakal mudah membeku pada suhu 0 derajat Celcius seperti pada air. Sampai sini sudah menemukan jawabannya kan? Teman-teman semuanya, setelah kita membahas tentang penurunan titik beku, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas sebuah soal ya. Soalnya yaitu, suatu cuplikan zat X 2,4 gram dilarutkan dalam 100 gram difenyl ether. Larutan membeku pada 25,7 derajat Celcius. Jika titik beku difenyl ether murni adalah 26,84 derajat Celcius dan tetapan penurunan titik beku molar 8 derajat C per M, hitunglah Mr dari zat X tersebut. Jadi teman-teman, langkah awal kita harus bisa membedakan mana yang pelarutnya dan mana yang zat terlarutnya. Kita lihat kalimat yang pertama. Suatu cuplikan zat X 2,4 gram dilarutkan dalam 100 gram difenyl ether. Nah, di sana kan ada kata-kata istilah di dalam. Hal ini dapat dikatakan bahwa zat X dimasukkan ke dalam difenyl ether. Maka dapat disimpulkan bahwa pelarutnya yaitu difenyl ether dan zat terlarutnya adalah ZX. Kalau sudah, tuliskan yang sudah diketahui mana yang punyanya pelarut dan zat terlarutnya. Kemudian yang pertama kita hitung sesuai rumus, yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF dan diperoleh hasil 1,14 derajat Celcius. Angka ini kita gunakan untuk menghitung molar dengan memakai rumus delta TF sama dengan molalitas dikali KF dan didapatkan molalitasnya yaitu sebesar 0,1425. Kemudian kalau sudah diketahui molalitasnya, kita masukkan rumus ini ya teman-teman. Maka tinggal masukkan saja angkanya sesuai data. Ketemu MR-nya zat X tersebut yaitu 163,5 gram per mol. Cukup mudah kan teman-teman untuk penerapan soal penurunan titik beku ini? Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya pembahasan penurunan titik beku larutan sudah selesai dibahas ya. Semoga bermanfaat video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.